Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan dari sesi sebelumnya. Jadi kalau misalnya belum melihat video sebelumnya, silakan tonton dulu video sebelumnya yang linknya ada di kolom deskripsi. Sekarang kita akan masuk di part ad set. Ya, hierarki iklan itu ada 3. Ada campaign atau kampanye, ada ad set, dan ada iklan atau ads. Nah, di video pertama saya jelaskan yang iklannya dulu. Lalu di video kedua barulah kita akan masuk ke bagian ad set. Pada saat kita masuk di bagian tersebut atau di bagian ad set, maka pikiran kita, karena kita mau menjual, maka kita minta ke Facebook audiens lapar. Nah, bagaimana kita mulai berpikir untuk mendapatkan audiens lapar, khususnya untuk iklan konversi di Facebook. Untuk itu mari kita langsung masuk ke Ads Manager masing-masing. Nah, ini adalah Ads Manager yang saya gunakan sebagai demo seperti video sebelumnya. Ini masih tersimpan draft dari iklan yang saya buat kemarin. Nah, ini adalah dashboard atau Ads Manager yang kalau kita beriklan maka otomatis ada hierarki atau susunan iklan yang terdiri dari satu campaign. Di dalam campaign itu ada ad set. Jadi satu campaign bisa berisi banyak ad set, lalu masing-masing ad set pun bisa berisi banyak iklan seperti piramida. Paling puncak adalah campaign dan paling bawah itu iklan. Oke. Nah, untuk masuk ke part-part ini caranya sangat mudah. Saya tinggal klik campaign-nya, lalu masuk ke ad set, lalu masuk ke ads. Dan ini saya edit. Tombol untuk pindah-pindah pun ada di sini. Jadi saya mau pindah ke ad set-nya, saya mau pindah ke campaign-nya, semudah itu. Oke. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan iklan kita mau diarahkan kemana. Tentu yang akan kita lakukan adalah mengarahkan ke website sesuai dengan video sebelumnya. Kita sudah membuat website, kita sudah punya link, lalu kita masukkan ke iklan, dan sekarang otomatis permintaannya adalah mengarahkan pengunjung itu untuk ke website, bukan ke aplikasi, bukan ke messenger, ataupun bukan ke WhatsApp. Sekalipun pilihan ini bisa dilakukan, tapi kita nggak sedang ngomongin itu ya. Kita ngomongin bagaimana caranya orang di Facebook datang menonton video kita atau melihat gambar iklan kita, selanjutnya dia memutuskan untuk melihat lebih lengkap atau bahkan untuk membeli di website kita. Kalaupun nanti website kita didesain untuk mengarahkan pengunjung untuk belinya di WhatsApp, itu lain cerita. Tapi di sini tetap menggunakan website. Lalu kita harus menyiapkan pixelnya. Di sini saya menggunakan pixel contoh, dan di pixel contoh itu ada pilihan-pilihan. Kalau Anda sudah mengenal pixel, alur pixel itu secara default atau standarnya itu adalah pertama orang mengunjungi halaman setelah melihat iklan, dia klik tombol, dia akan mengunjungi sebuah halaman website kita tentunya, dan itu secara otomatis di-track atau dilacak sebagai page view oleh Facebook. Setelah page view, kita bisa menentukan apakah setelah mereka berada di halaman pertama itu kita tambahkan satu pixel yang disebut dengan view content atau enggak. Ini adalah pilihan ya, view content. Nah, tapi kalau saya cenderung menggunakan view content, artinya view content ini akan mewakili sebuah produk. Jadi landing page itu kan mewakili sebuah produk, artinya view content ini nanti akan melacak si pengunjung, diidentifikasi sebagai page view plus diidentifikasi sebagai view content produk tertentu. Nah, ada bagian-bagian atau ada identifikasi khusus di mana view content itu nanti kita bisa pakai untuk melakukan atau untuk membuat custom audience berdasarkan ID produk. Tapi itu saya nggak jelaskan di sini. Yang pasti urutan hierarkinya seperti ini. Lagi-lagi ya, pixel urutannya seperti ini. Pertama kali dia berkunjung kita sebut sebagai page view, dan itu otomatis. Biasanya otomatis. Lalu yang kedua kita bisa menentukan apakah setelah page view dia akan
kelacak sebagai view content atau enggak. Saya lebih memilih untuk melacak dia sebagai view content. Nah, setelah dia scroll sampai ke bawah, ternyata dia tertarik dan dia mau beli. Nah, kita bisa kasih dua pilihan. Apakah kita arahkan ke formulir pemesanan atau kita arahkan ke WhatsApp. Nah, berarti di situ ada dua pixel lagi yang kita butuhkan. Saya biasanya menggunakan pixel add to cart di tombol pertama, yaitu mengarahkan ke form order. Saya menggunakan pixel add to cart. Artinya, tombol itu mengidentifikasi pengunjung bahwa dia sedang memilih produk yang kita tampilkan. Add to cart ya, memasukkan ke keranjang. Ya, sesuai dengan definisinya, maka artinya pixel itu melacak orang yang sudah view konten atau sudah melihat produk dan dia mau beli, maka dia tercatat sebagai add to cart. Plus ada tombol kedua. Tombol kedua mengarahkan dia ke WhatsApp misalnya, maka saya harus identifikasi dia dengan saya berusaha untuk menggunakan bukan custom ya, artinya pixel atau tracking bawaan Facebook. Di sini saya sebutnya sebagai kontak ya, karena dia menghubungi kita langsung kan, maka saya identifikasi dia sebagai kontak. Nah, kalau sudah masuk dalam WhatsApp kita udah nggak bisa dilacak lagi, berarti berhenti sampai di situ. Maka jalur pixel kita hanya melacak sampai page view, lalu view content dan kontak. Adapun kalau misalnya kita menggunakan opsi add to cart, dia mengisi form, maka begitu dia klik, dia bisa ke halaman selanjutnya yang berisi formulir order dan kita bisa mengidentifikasi atau memberikan pixel initiate checkout di situ. Ya, halaman dibuka maka otomatis si audiens atau si pengunjung itu tercatat sebagai pengunjung initiate checkout atau yang diartikan sebagai bersedia untuk check out, sudah mau check out ibaratnya. Kalau kita analogikan seperti di Indomaret atau supermarket, masuk pintu itu masih page view. Oke. Masuk pintu sebagai page view. Lalu misalnya dia memilih lemari sebelah kiri. Nah, itu bisa dicatat sebagai view content karena dia sudah menentukan pilihan. Oh, saya mau memilih kategori ini atau bahkan produk ini gitu. Dia sudah memegang, misalnya memegang Indomie, nah itu view content. Memegang biskuit itu view content dan sebagainya. Setelah dia pegang, maka dia masukkan ke keranjang. Nah, itu disebut sebagai add to cart. Dia memilih, walaupun nanti bisa aja di tengah jalan, udahlah saya mau simpan lagi nggak jadi beli. Nah, itu tetap tercatat sebagai add to cart. Artinya pernah tertarik walaupun nanti akan dikembalikan di kemari lagi. Nah, pada saat keranjang diserahkan ke kasir, maka disitulah disebut dengan initiate checkout atau bersedia untuk membayar. Bersedia untuk membayar, dan tadi halaman kedua itulah identifikasi bahwa si pengunjung itu sudah bersedia untuk membayar. Maka langkah selanjutnya dia akan kita arahkan untuk mengisi formulir pendaftaran atau formulir registrasi atau formulir pengisian data yang berisi alamat, nama, nomor handphone, lalu pilihan pembayaran atau apakah dia akan transfer atau COD dan sebagainya. Oke, setelah dia isi penuh, maka ada tombol berikutnya itu selesaikan order. Nah, biasanya selesaikan order itu saya gunakan pixel yang add payment info. Oke. Jadi tadi sederhana sekali, mulai dari awal dia berkunjung ke website kita terlacak sebagai page view, lalu plus view content karena dia terlacak di sebuah landing page yang mendeskripsikan satu produk. Lanjut dia pengen beli, maka dia klik tombol, maka itu tercatat sebagai add to cart. Lanjut dia berpindah ke halaman kedua, itu tercatat sebagai initiate checkout walaupun dia belum isi data. Dan pada saat dia isi data dan klik tombol selesai atau kirim data ke customer service atau apapun tombol itu tertulis, maka dia terekam sebagai add payment info dan belum purchase.
belum bisa dikatakan sebagai purchase karena bahkan dia belum membayar. Apalagi kalau ini COD, berarti memang mentok sampai add payment info. Beda halnya kalau seandainya dia transfer, dan setelah dia transfer kita kasih halaman khusus untuk melakukan konfirmasi. Setelah dia konfirmasi, maka dia masuk ke halaman berikutnya disebut dengan pixel purchase. Seperti itu. Nah, tapi di sini saya batasi sampai add payment info karena kebanyakan kasus kita mungkin penjualannya nanti akan berupa COD. Ya, jadi sampai add payment info. Nah, pilihan conversion event ini ada baiknya Anda mulainya dari yang paling jauh. Oke, ini memang sifatnya gambling. Ini sifatnya gambling karena kalau ngikutin rule-nya Facebook, harusnya pertama kali yang kita lakukan adalah website atau landing page itu kita buat ramai dulu dengan menghadirkan pengunjung. Ya, ibarat kita kalau bikin bazar gitu, kita bikin bazar. Yang penting berkunjung orang. Yang penting yang kita hitung adalah kunjungan. Semakin besar kunjungan, maka semakin besar peluang kita untuk menjual barang. Ya, kita mainnya quantity. Dan ada rule lagi berikutnya, setelah 100 pixel barulah kemudian kita bisa optimasi ke add to cart, optimasi ke kontak, optimasi ke add payment info dan sebagainya. Oke, di bagian atas sudah selesai. Lalu ini dynamic kreatif, nggak usah dicentang, biarkan off. Offer juga nggak usah dicentang, biarkan off. Tapi kalau misalnya penasaran, silahkan baca learn more. Ini silahkan baca learn more juga supaya tahu maksudnya apa. Nah, lalu bagian budget dan scheduling. Di sini kita bisa menentukan kapan iklan ini akan running. Apakah hari ini atau besok atau 2 hari lagi dan jam berapa. Jadi nggak langsung running. Bisa kita tentukan kapan mau mulai. Oke. Nah, di sini ada tulisan budget and schedule. Kenapa di sini nggak ada pilihan untuk menambah budget atau menentukan budget? Karena ini menggunakan campaign budget optimization. Gimana cara nyetingnya dan kenapa itu bisa terjadi? Dia ada di bagian kampanye atau campaign. Nih, atau disingkat dengan CBO. Nah, kalau seandainya ini saya matikan, maka otomatis saya harus mengatur budget di tempat yang tadi. Nah, di sini muncul dia otomatis. Nah, jadi nggak usah kaget kalau misalnya teman-teman ada yang budgetnya muncul di sini, adanya di ad set, berarti CBO-nya posisinya mati. Kalau ini dinyalakan, otomatis budgetnya disetting di sini, tapi di sini kosong. Nah, bedanya apa sih? Kalau struktur atau hierarki iklan cuma satu campaign, satu ad set, nggak ada bedanya sebetulnya. Tapi kalau misalnya satu campaign ini berisi beberapa ad set, maka akan sangat berbeda bagaimana Facebook akan mengeluarkan biaya iklan kita. Ya, misalnya di sini ada 4 ad set, di sini ada ad set 1, ad set 2, ad set 3, ad set 4 nanti dibuat. Maka Facebook lah yang menentukan ad set mana yang akan mendapatkan budget terbanyak. Ya. Beda halnya kalau misalnya CBO kita matikan, di sini nggak ada budget, maka penentu budgetnya itu ada di ad set masing-masing. Kalau misalnya ad set 1 saya isi 20.000, maka dia kan cuma habis 20.000. Ad set 2 saya isi 50.000, dia akan habis 50.000 dan seterusnya. Tapi kalau misalnya di sini saya pasang 200.000, maka 200.000 itu akan terbagi nggak rata, akan terbagi secara nggak merata ke semua ad set yang ada di dalamnya. Itu tergantung Facebook, jadi nggak akan rata. Mana yang lebih baik, CBO atau bukan CBO? Itu tidak bisa dijawab karena itu sifatnya, lagi-lagi itu sifatnya eksperimental.
sifatnya eksperimental, artinya setiap orang akan berbeda hasilnya. Ya, tapi itu nggak terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana nanti cara menganalisanya. Oke, jadi ini boleh. Kalau gampangnya kalau disuruh milih mana? Milih yang paling gampang aja deh. Milih yang paling gampang itu CBO gini. Oke, lalu bikin satu campaign, satu ad set. Dan ads-nya banyak nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mengikuti standar yang sering saya lakukan, maka saya minimal akan menempatkan 2 ad set di dalam satu campaign sini. Minimal 2. Yang saya bedakan adalah gendernya aja. Adset 1 khusus laki-laki, adset kedua khusus perempuan, udah begitu aja. Lalu saya setting budgetnya bisa CBO, bisa bukan. Seenak-enaknya saya aja gitu. Kalau saya lagi nggak tahu nih porsi untuk perempuan berapa budgetnya, porsi untuk laki-laki berapa budgetnya, maka saya gunakan CBO. Nanti si Facebook lah yang menentukan, oh ini bagusnya banyak ke cowok aja gitu. Gitu ya. Walaupun nanti secara hasil tetap aja kita yang harus pantau. Facebook udah bilang banyakan di cowok, tapi ternyata di cowok dibanyakin, closingnya nggak ada, ya udah. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu kita ngapain? Ini bisa di setting dia punya maksimum budget yang dihabiskan pada saat CBO-nya diaktifkan. Adset ini bisa di setting maksimum budget yang dalam satu hari. Nah, di sini settingannya dia. Set spend limit. Terserah kita mau berapa nih. Mau minimum. Misalnya tadi budgetnya 200 di campaign. Oh, saya mau bilang, oke, banyakin di cowok deh. Minimum dia 150. Paling kecil dia dapat 150. Atau kita balik. Saya mau 50-50 aja deh. Jadi si adset itu maksimum dapat jatah masing-masing 100. Gitu. Nah, enggak. Oke, 100. Saya buat 200 mana nih? Ini karena ada satu adsetnya cuma satu, jadi dia minta semuanya dimasukin ke sini. Kalau misalnya adsetnya 2 berarti maksimum 100 bisa. Nah, sekarang kita udah berada di part audience yang inilah kemudian nanti akan sangat kita butuhkan aplikasi yang disebut dengan AdSumo. Ya, AdSumo ini akan membantu kita untuk mengeksplor. Saya udah jelaskan di video review apa aja sih yang kita bisa lakukan dengan AdSumo. Silahkan cari di video list. Saya mereview tentang AdSumo pertama kali, kenapa kita harus pakai dan kenapa kita nggak perlu pakai, seperti itu. Nah, di sini saya langsung praktekin bagaimana cara penggunaannya nanti, tapi saya akan kasih satu standar yang sering saya gunakan untuk menentukan audiens di iklan konversi ini. Ya, acuannya adalah audiens lapar tadi. Ini audiens lapar. Nah, untuk iklan konversi, audiens lapar itu oke. Supaya nggak rancu, nanti akan ada pertanyaan nih, misalnya, ini custom audience perlu diisi nggak? Kosongin dulu. Ini locationnya people living in atau yang mana nih? Ini aja. People living in this location. Lalu Indonesia atau per kota? Kalau pakai per kota berarti ada 2 kemungkinan. 1, Anda itu jualan produk yang memang nggak bisa dikirim. Yang kedua, Anda itu jualan produk yang sebelumnya sudah punya data persebaran. Oh, di sini lebih banyak. Oh, di sana lebih banyak. Jadi kalau belum punya itu semuanya atau nggak ada di 2 kategori itu, maka sebaiknya Indonesia aja. Saya juga paling banyak menggunakan Indonesia. Oke. Nah, terkait umur
Umur ini akan sangat sensitif karena tergantung produk masing-masing lagi-lagi. Tapi kalau saya pribadi, saya paling banyak menggunakan rank umur di antara ini. (25) dan 28 dan 31 dan 35. Oke, untuk bisa menjawab ini benar apa enggak, tanya ke diri sendiri. Kira-kira produk yang saya jual ini umur segini 25-28 layak belikah? Punya kemampuan untuk belikah? Atau punya kemauan untuk beli? Tuh. Layak, mampu, dan mau. Ya, itu kalau untuk perkara umur. Nah, ya intinya kita harus cukup punya insting atau feeling lah. Jangan kita yang kayaknya masa bodoh banget gitu. Padahal ini penting banget. Dan bukan saya yang bertanggung jawab untuk mengetahui umur yang paling tepat. Karena saya nggak menjual semua produk yang ada di Indonesia. Jadi saya nggak mungkin tahu yang mana yang tepat. Oke? Jadi ini skip dan biarkan dia jadi bagian dari split testing untuk belajar ke depan. Untuk bagian umur. Nah, kalau mau gunakan settingan saya silakan gunakan 35 sampai 65 plus. Dah. Nah, tadi saya bilang kalau saya bikin satu iklan di mana itu terdiri dari satu campaign, satu adset, dan satu ads, maka saya paling sering itu minimal saya akan membagi campaign ini dalam 2 adset, satu laki-laki, satu perempuan. Ya, karena ini jelas banget. Laki-laki punya angle berbeda, perempuan pasti punya angle berbeda. Gambar juga. Laki-laki mungkin kita pakai gambar perempuan, atau sebaliknya perempuan kita target pakai gambar laki-laki, atau laki-laki pakai gambar laki-laki, perempuan pakai gambar perempuan. Itu gampang milah-milahnya gitu. Kalaupun pada akhirnya nanti produk kita nggak dipengaruhi sama gender, itu nggak ada masalah dengan settingan seperti ini. Oke? Nah, sekarang saya mulai dengan men dulu deh, laki-laki. Bisa aja loh, dengan ngulik-ngulik seperti ini bahkan teman-teman itu belum punya produk. Ya, karena ini bahkan bisa jadi bagian dari riset. Nanti kita ngulik-ngulik ini malah tahu produk yang cocok dari munculnya suggestion ini. Ya, contoh deh, kita mau jual baju. Di sini ada tulisan baju kurung, baju muslim, baju murah, baju muslim anak. Oh, tadinya kepikiran cuma mau jual baju, tiba-tiba malah dikasih insight, oh jual baju muslim anak aja deh gitu. Toh audiensnya luas juga nih, ada 15. Yang beli itu bapaknya atau mamanya yang kira-kira umurnya antara 29. Ya, ini cukup mapan karena kalau 29 mungkin suaminya umur 30, atau 28 suaminya umur 29, atau bahkan 27 tapi suaminya umur 37. Nah, ini tergantung siapa yang kita mau target, laki-laki atau perempuan. Selanjutnya, oke, ini saya abaikan. Ini tadi bicara kosong aja ya. Nah, saya mau berikan sedikit bonus di sini terkait audiens lapar yang saya maksud, khususnya untuk iklan konversi. Yang paling masuk akal untuk wilayah-wilayah audiens lapar di konversi itu adalah mereka-mereka yang punya kebiasaan ini. Nah, jadi saya lacak berdasarkan kebiasaan dulu, bukan berdasarkan interest. Perhatikan ya, ini bukan interest tapi behavior. Dan Facebook membagi detail target itu berdasarkan 3. Ada demografi, ada interest, dan behavior. Saya menggunakan behavior sebagai
salah satu cara atau bahkan cara utama saya untuk melacak audiens lapar itu, yaitu melalui kebiasaan dia. Kebiasaan yang dia lakukan terhadap iklan-iklan yang berseliweran. Apakah dia komen, apakah dia tanya-tanya, inbox dan sebagainya, ini kelihatan. Kalau di sini udah jelas definisinya. Behavior, purchase behavior, kebiasaan berbelanja. Kebiasaan berbelanjanya di Facebook. Deskripsinya adalah people who have clicked on the call to action button shop now in the past week. Jadi kalau misalnya ada iklan dengan tulisan tombol yang shop now atau belanja sekarang, maka Facebook akan melacaknya di sini. Terlepas dia cuma iseng, terlepas dia, tapi intinya minimal dengan menargetkan audiens seperti ini, kita sudah tahu bahwa audiens tersebut aktif di Facebook, ya, bukan Facebook bot. Bukan Facebook bot. Sekarang kita lihat potensi audiensnya, 21 juta. Ya. Dengan modal ini saja sebetulnya sudah bisa beriklan di Facebook. Karena kita sudah mendefinisikan dengan sangat tertarget nih. Hanya mengiklankan ke audiens yang punya kebiasaan kalau lihat iklan ada tombolnya dan tulisannya shop now, maka dia akan beli. Nah, ini pun bisa menjadi clue mungkin. Oh, berarti kalau begitu saya bikin iklan tombolnya shop now aja ya, atau belanja sekarang. Gitu. Bisa, silakan lakukan itu. Itu saya tetap meminta atau mengharapkan teman-teman itu mikir. Oke, sesudah itu ada 21 juta audiens. Apakah ini bisa langsung iklan dengan budget kecil, misalnya cuma 14.000 atau 15.000? Bisa. Bisa ngasilin nggak? Bisa. Tapi tetap itu sifatnya eksperimental dan ada unsur gambling yang sangat besar di situ kan. Jadi jawabannya nggak mungkin nggak bisa. Namanya gambling, bisa berhasil, bisa gagal. Peluangnya tinggal dihitung. Facebook udah bisa ngasih kita data kolom yang memperlihatkan peluang kita besar apa kecil. Tinggal kita mampu baca atau enggak nanti. Ya, itu di part analisa. Tapi yang sekarang kita mau lakukan adalah bagaimana supaya ada sebuah aplikasi yang bisa membantu kita untuk lebih menspesifikkan engage shopper ini supaya lebih tertarget memang mendekati produk yang kita mau jual. Oke, caranya begini. Tinggal buka AdSumo, pastikan sudah ada di sini, lalu kita gunakan fitur yang pertama disebut dengan Explore. Search-nya nggak usah. Kalau search ini biasanya untuk brainstorming, tapi kalau Explore itu kita lebih supaya lebih mengarah ke dekat audiens yang memang sesuai dengan produk kita. Kita mau nyari interest di dalam behavior itu. Langsung saya praktekkan aja. Di sini saya masukkan engage shopper. Oke. Umurnya saya samakan, kemudian gendernya saya samakan, locationnya saya samakan juga Indonesia, umurnya saya samakan, dan ternyata AdSumo memperlihatkan jumlahnya cuma 4.300.000. Loh, kok 4.300.000? Tadi 19 juta. Ini karena Facebook mencoba untuk menjangkau audiens yang jauh lebih luas dengan fitur atau pilihan yang ini, Detailed Targeting Expansion. Artinya, Facebook akan membantu kita untuk menjangkau audiens yang lebih luas berdasarkan definisi yang terlihat di sini. Ya, jadi Facebook mengkalkulasi kemungkinan bahwa Facebook memiliki audiens yang tadinya tidak kita targetkan, tapi Facebook bilang ini rada-rada mirip atau agak-agak mirip, ya sudah saya masukkan ya jadi 19 juta. Tapi kalau kita nggak mau, maka
kita benar-benar hanya akan menargetkan sebanyak yang ada di sini, sama 4.300.000. Add semua juga memperlihatkan 4.300.000. Nah, saya nggak membahas soal itu, tapi saya tadi kembali lagi, saya akan minta bantuan AdSumo untuk mendefinisikan engage shopper itu sebetulnya dia kategori-kategori orangnya itu minat ke produk apa ya gitu. Nah, makanya kita masukkan di fitur explore, yaitu engage shopper, lalu umurnya disamakan, dan kita pengen tahu. Urutan pertama ternyata adalah online shop. Ini masih broad juga. Pertama kita bisa lihat nih daily reach-nya, dan kita bisa cek overlapping-nya. Untuk saat ini, engage shopper saya akan pecah berdasarkan persentase comparison audience. Saya ingin tahu engage shopper itu didominasi oleh apa? Oh, ternyata didominasi oleh audiens yang punya atau punya kecenderungan untuk berada di kategori deal of the day. Jadi suka promo. Oke? Suka promo. 50% audiens di sini. Ini dia bacanya. 53% audiens yang ada di sini di 1.100.000 ini, yaitu deal of the day, 50%-nya memang punya kebiasaan untuk engage shopper atau punya kebiasaan untuk ngeklik kalau ada produk lewat. Nah, kenapa bisa ada 53% yang berada di sini? Ini artinya mereka senang dengan hal yang sifatnya promo, diskon, potongan, ya. Karena yang dia cari itu deal of the day. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada 48% skincare. Jadi kita sudah bisa melihat bahwa audiens Facebook yang punya kebiasaan untuk mengklik pada saat mau beli produk atau tertarik dengan produk, yaitu kategori skincare. Yang ketiga adalah sales promotion. Lagi-lagi hampir mirip dengan deal of the day. Di sini kita belum kelihatan produknya, masih kategori aja. Oh, skincare gitu kan. Oh, skincare. Oke. Sip, tahulah skincare itu seperti apa produknya. Oke. Nah, yang keempat yaitu beauty. Kalau beauty berhubungan dengan pakaian ya. Pakaian, pokoknya aksesoris mulai dari atas sampai bawah aksesoris. Nah, dari bayangan ini saja saya udah bisa membayangkan bahwa oh, kalau saya mau ngiklan konversi cocoknya produk skincare dan pakaian, aksesoris. Ya, yang dipakai. Pokoknya yang dipakai gitu. Skin yang dipakai di wajah, di kulit, kemudian yang dipakai fashion dan sebagainya. Yang kelima adalah personal care. Nah, yang keenam lagi-lagi skin, sama dengan skincare. Yang ketujuh lagi-lagi t-shirt, itu adalah pecahan dari butik. Jadi ada mirip, ada dua kategori produk. Kita udah bisa ngebayangin tuh, oh ada dua kategori produk nih, iklan konversi lebih worth it. Yang pertama hubungan dengan pakaian, yang kedua hubungan dengan skincare. Nah, itu kita dapat insight dengan cara seperti itu. Kalau kebetulan misalnya pada saat membuat iklan ini Anda belum punya produk, atau misalnya oh produk saya nggak ada di kategori ini, dia ada di kategori misalnya anggaplah produk herbal. Saya nggak bilang bahwa hanya skincare dan pakaian itu yang worth it untuk dijual
di kategori engage shopper atau konversi. Tapi kalau mau punya peluang iklannya diklik lebih banyak, di sini kita bisa ngebaca. Pertama, gimmick berupa promo itu wajib. Yang kedua, sesuatu yang sifatnya diskon itu harus dipasangkan di iklan kita. Promo 90%, kemudian gratis ongkir. Seperti itulah kira-kira. Itu dulu. Kalau misalnya, wah saya bukan jualan skincare, saya bukan jualan pakaian, saya produk ini, produknya. Oke, tapi kita harus pastikan dulu bahwa dia punya unsur sales promotion dan deal of the day. Udah itu dulu. Ya. Tapi kalau misalnya mau ngikut ini, oh berarti kalau begitu saya mau coba skincare deh. Peluangnya lebih besar berdasarkan kategori yang berdasarkan insight yang diperlihatkan oleh Sumo. Gitu. Nah, saya lebih cenderung untuk melakukan itu, untuk melakukan percobaan. Ya. Unsurnya semua ada. Unsur deal of the day-nya ada, kemudian unsur skincare-nya ada, atau unsur deal of the day-nya ada, kemudian unsur pakaiannya ada, terpenuhi. Walaupun ini bukan mutlak, silakan bebas eksplorasi lagi nanti. Tapi kalau kita lihat di sini, arti overlap comparison adalah kecenderungan ini berada di sini. Berarti orang yang conversion itu atau klik tombol itu sukanya yang deal of the day, sales promotion. Begitulah cara bacanya kira-kira. Nah, maka berikutnya saya akan coba untuk melihat apakah ada audiens yang cukup besar untuk saya targetkan di kategori ini. Nah, ada beauty ya. Beauty 36%. Nah, beauty ini adalah kategori besar dari skincare. Oke, mungkin kalau misalnya saya bukan beauty. Saya bukan beauty tapi saya adalah apa nih kira-kira? Diskon masih. Beauty dan clothing. Nah, lagi-lagi tadi ya, saya udah nyebutin ini skincare dan pakaian. Di sini ada kategori yang jauh lebih luas yaitu beauty dan clothing. Oke, saya akan ngambil clothingnya deh. Ini clothing saya simpan, saya copy dulu. Cara kopinya gampang, tinggal klik di sini, di copy lalu masukkan ke sini. Ingat yang kita lakukan adalah narrow audience atau persempit pemirsa. Nah, dengan begini dia jauh lebih spesifik dan jauh lebih besar peluang untuk benarnya karena kita sudah melakukan semacam irisan. Dan itu adalah salah satu fitur Facebook yang sangat bagus banget dipakai karena di sini dijelaskan bahwa orang yang betul-betul passionate atau orang yang betul-betul butuh itu harus memiliki lebih dari satu unsur. Ya, dia engage shopper juga tadi, kemudian dia suka clothing. Nah, selain clothing, apalagi ini yang bisa mendeskripsikan bahwa dia akan cocok dengan pakaian kita. Misal, di sini diperlihatkan bahwa engage shopper itu ada di kategori misalnya yang ini, luxury good, dan produk kita kebetulan mahal. Misal, atau sepatu Nike atau ini masih hubungannya dengan pakaian ya karena di sini clothing, maka kita misalnya pakaian distro, pakaian mahal, pakaian branded dan sebagainya. Maka saya bisa narrow harga. Narrow. Oke. Nah, ini sudah cukup bagus, tapi saya akan memberikan sedikit batasan mengenai jumlah potensial audiens. Kalau udah 1,6 juta ini udah agak-agak sempit. Khawatirnya yang online cuman 1 juta atau bahkan 500.000 dan sebagainya. Tapi kalau untuk standar untuk menentukan cara setting di sini ini sudah baku. Kita harus narrow beberapa
seperti ini supaya audiensnya benar-benar memang memenuhi kriteria-kriteria yang kita anggap buru-buru pingin membeli gitu. Oke. Nah, ini adalah satu part yang sangat, kalau misalnya ini dianggap kurang, saya mungkin akan mengangkat sedikit di angka 2 juta. Saya akan tambahkan beberapa definisi yang menunjukkan pakaian seperti ini, dress. Saya akan tempatkan di sini. Ya. Kategorinya sama nih. Clothing, dress. Oh, tidak bertambah. Artinya dress ini adalah bagian dari clothing atau sebaliknya. Ya, berarti clothing itu bagian dari dresses itu bagian dari clothing, karena di sini ada 1,3 M, sementara di sini 629 juta. Berarti saya akan tambahkan lagi. Mungkin produk kita itu sifatnya semi-semi aksesoris. Kita tinggal tambahkan lagi. Masih sama ya, masih 1,6 juta. Kemungkinan karena dipengaruhi oleh aspek luxury good-nya. Berarti ini luxury good-nya kita tambahin lagi yang mendekati atau agak mirip-mirip. Nah, semisal jewelry. Ya, ini boleh karena dia masuk kategori ini. Nah, lumayan udah sampai. Baik, itu bagian pentingnya ya. Bagaimana saya menggunakan AdSumo untuk sedikit banyak membantu saya mencari definisi yang lebih spesifik terkait engage shopper yang memang pada dasarnya kita incar, yaitu audiens yang kalau misalnya suka produknya dia akan klik. Oke. Dan yang terakhir ini lagi-lagi pilihan. Nah, Facebook ngasih lihat, oh kalau murni menggunakan targeting ini maka dia dapatnya 2 juta. Tapi kalau misalnya menggunakan fitur saya atau fitur Facebook, maka dia bisa ngasih 2 juta lagi, yang menurut Facebook itu benar-benar punya definisi yang paling cocok dengan yang ada di sini. Dan kemungkinan saya akan gunakan opsi itu. Oke, dan untuk placement ingatkan untuk selalu manual. Lalu mobile desktop matikan, audience network matikan. Yang ini bebas, mau 3 atau 1 silakan. Tapi yang harus dimatikan dulu itu adalah audience network. Karena kita beriklannya di budget yang kecil, jadi kita jangan buang-buang duit di audience network. Sudah, itu cukup. Tidak ada lagi settingan-settingan yang lain. Adapun misalnya ini dibiarkan memang konversi. Lalu, nah ini conversion Windows. Saya nggak perlu jelasin, ini agak susah untuk dijelaskan dengan sederhana ya. Intinya gunakan yang default saja. Ya, karena gini, 7D itu bagian dari 1 hari. 7D itu bagian dari 1 day. 1 day view itu bagian dari view yang ada di sini. Jadi kalau dapat 7 berarti dapat 1. Tapi kalau dapat 1 belum tentu dapat yang 7. Itu aja sih. Ya, makin besar makin bagus. Udah itu dulu. Dan selesai. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Kita masih akan lanjut ke part conversion di session selanjutnya. Saya sengaja untuk memecah-mecah insight ini atau memecah-mecah sharing ini supaya benar-benar tergabung tuh
unsur teknisnya ada, unsur mikirnya ada, unsur strategisnya ada, dan bagaimana kita menempatkan salah satu aplikasi yang kita punya yaitu AdSumo di bagian adset ini. Jadi AdSumo benar-benar dipakainya pas di sini doang nih. Nah, di sini. Walaupun kita juga bisa mengembangkan fungsinya itu untuk explore atau untuk brainstorming ide produk, brainstorming ide kata-kata dan sebagainya. Ya, lewat tadi saya udah bisa ngasih gambaran ke saya bahwa oh saya harus ngasih kata-kata yang sifatnya diskon, promo dan sebagainya lewat sini. Oke, diskon desain. Baik, semoga bermanfaat video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.